Mas, kopinya mau aku kocokin nggak? Dilecehkan sama Umur? saudara adalah. Umur Terus, berapa tahun? terus aku sering lihat mama aku tuh Hmm? di itu di dipukul sama Got that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Please welcome Bulu Podcast Ngopsan Kuy. Selamat malam semuanya, para bulu-bulu. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu yang bisa mempersatukan bangsa. ada pemersatu bangsa. Siapa lagi kalau bukan Macan? Oke, apa tuh Macan? Ya tahu. Apa tuh? Soalnya aku tahu itu Teteh itu terkenalnya Macan. Apa sih Tahu Teteh? nggak? Apa? Mama cantik. Masih. Berarti udah mama-mama dong ya? Tapi masih kelihatan mama nggak sih? Enggak. Enggak ya? Serius? Masa? Serius? Iya. Aku transfer ntar ya. Asik. Teh Macan. Aku manggilnya Teteh aja ya. Oke. Mau ngobrol apa sih Teh? Bebas. Bebas. Nah, Kenapa aku manggil Teteh? Karena Teteh itu tahu aku waktu kecil. yes, karena kakak kamu tuh sahabat aku. Dia tuh inget kamu waktu SD apa SMP sih? SMP Teh. Sering disuruh-suruh nggak sih? Iya, bener. Dan sekarang kayak kerasa udah gede Itu lagi. ya bisa ngobrol kayak gini. Oke. Waktu kecil, Apanya yang kecil? tapi Teh, Ya. waktu kecil itu aku ngeliat Teteh itu kan Heeh. anggun gitu. Yes. Diem, cuman senyum. Ya. Kok sekarang itu kayak agak wah gitu, kenapa sih dia bisa gitu deh? Wahnya tuh wah kenapa dulu? Bagaimana ya? Lebih ganas gitu deh. Garis gimana tuh maksudnya? Mungkin lebih memancing emosi para lelaki. Emosi apa tuh? Emosional biasa. Emotion. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ya? Soalnya dulu itu bener loh, aku waktu kecil suka merhatiin Karena Teteh. mungkin dulu waktu SMA masih polos itu ya. Mungkin. Emang dulu masih SMA udah keluar. SMA loh bro. Enggak, aku juga SMP dulu. Oh ya? Teteh itu kan satu kerjaan sama Teteh. Oh iya. Iya. Sebenarnya sih aku nggak polos ya. Cuma mungkin karena berjalannya waktu dan zaman mungkin ya. Dan banyak faktor lah yang membuat aku seperti ini sekarang. Apa itu salah satunya? Jadi penasaran. Ya mungkin namanya juga hidup ya, pasti penuh dengan masalah kayak ini ngobrolnya jadi berat gini nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Mungkin karena Jadi curhat aja jauh-jauh dikit ya. kayak salah satunya mungkin gagal rumah tangga. Oh, Oke. berapa kali deh? Sekali aja. Masa kali? Udah berapa kali? Gimana deh? Awal dari selebgram tuh gimana sih? Awalnya kan aku tuh emang suka banget yang namanya foto-foto, Hmm. eksis. Aku tuh orangnya suka foto-foto. Terus kalau kemanapun pasti eksis. Ya aku lagi di sini nih, aku lagi di mana nih gitu. Iseng aja. Gimana sih kayak kita misalkan lagi ke Bandung. Sekarang aku lagi di Bandung lagi makan gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba orang-orang pada follow gitu loh. Kalau nggak salah, Justru ini tuh akun kedua. Jadi akun yang pertama tuh aku pernah gagal. Bukan gagal sih, dihack. dihack ya. Itu udah 91K. Mm. Tiba-tiba dihack. Waktu 2014-nya itu lumayan ya. Endorse udah banyak Iya, kan. Terus ceritanya itu gagal lah. Terus aku nggak putus asa dong. Terus aku bikin lagi akun. Ternyata banyak gitu. Hampir kemarin waktu 400 K itu aku sempet dihack juga. Tapi untung bisa balik lagi. Dan ternyata makin lama semakin kok makin banyak nambah. gitu. Dan aku pun nggak sengaja nggak gini loh, nggak yang aku pengen jadi selebgram, aku mau enggak gitu. Dan nggak tahu kenapa. Karena eksis eksis gitu ya. kan. Tiba-tiba banyak follower. Ya, jadi nggak sengaja ngeliat
Aku pengen cari sensasi biar banyak Heeh. followers, enggak gitu. Emang Tapi aku jadi diri sendiri aja gitu. nama Instagramnya kok ganti? Kalau dulu kan Macan ya, dulu Mm. Macan. Sekarang itu apa sih nama Instagramnya? Maya gitu. Mungkin bisa kalau mau di follow boleh di follow nih. Oke. Jadi yang belum tahu Instagram aku, di follow jangan lupa, namanya Maya Gita Hatala. Iya gitu. Kenapa nggak Macan lagi? Macan tuh terlalu gitu. Pengen ganti aja. Hmm, Mm. Tete minum dulu ya. Oke. Diminum ya. Boleh. Terus. Aku nih penasaran juga nih, Mm-mm. history Teteh ya. Mm-mm. Kan kalau di Instagram Teteh itu aku suka kepo, Oke. suka kepo, Mm-mm. bajunya tuh seksi-seksi gitu. Ah. Itu nggak takut gak sih? Maksudnya ada nggak sih misalkan followers Teteh yang melecehkan atau misalkan Banyak. ada yang nge-DM? Bahkan ada yang DM dia fotoin alat kelaminnya. Asli. Alat kelaminnya itu bukan 1 2. Wow. Dan aku Maksudnya gimana itu? dan aku pun pernah dengar podcast orang ya, Ah. kayak ternyata selebgram yang lain pun Mm. ternyata sama gitu. Hmm. Dia dikirimin foto di DM tuh dia ngeliatin alat kelamin gitu. Aku sering banget tapi aku langsung blok. Nggak tahu tuh kenapa ya. Karena fetish apa muka apa gitu ya. Mungkin karena videonya yang gitu. Nggak tahu tuh. Eh, aku sih maksudnya gini loh. Untuk sorry ya, bukan soal kota kita ya. Cuman aku sih pertama pengen jadi diri sendiri. Hmm. Terus kedua kan sorry ya kalau banyak orang-orang Cianjur khususnya tuh mereka pada jaim. Bener-bener. Dia enggak Jaga image lah. iya. Hmm. Nah, aku tuh apa ya? Menurut aku ya apa salahnya jadi diri sendiri gitu loh. Aku sih ngerasanya termasuk berani. Hmm. Karena aku kan kayak bikin nian walaupun enggak yang terlalu gimana gitu ya. Tapi kan aku ditempatkan di posisi yang benar dong. Ketika di Iya. pantai ya bikin nian. Masa bener. pakai mau kena? Pada tempatnya. Betul, seperti itu. Dan banyak yang judging juga ke aku kayak ih Maya udah Orang apa memang lah." kalau di pantai gitu pasti kalau di Bali lagi kan apakah Oke. itu udah nggak aneh sih. Iya, cuman kan kebanyakan orang Cianjur tuh masih tabu sama hal Soalnya kayak ya bukan aku oke. ituin Cianjur. Kalau kata aku, iya. kalau contoh ya di Bali itu apa sih lebih budaya keseniannya itu Iya. lebih di budaya Balinya, ada yang masih pakai baju Bali kan, kesenian khas Balinya itu masih terlihat. Kalau Cianjur kayaknya nyinyirnya yang lebih. Iya sih itu, makanya aku males sama orang Cianjur enggak sih, maksudnya kayak tidak semuanya, Iya, cuman enggak. ya begitu. Kebanyakan. Tapi aku tipikal orang yang cuek, Ah, tidak mau dengar orang lain mau beropini seperti apa tentang aku. Aku cuek sih orangnya. Jadi aku aku orangnya nggak baperan. Orang di luar sana mau ngomongin Mau ngomong si apa, Maya bodo apa amat si lah. Maya apalah. ngapain sih ngedengerin orang kan? Nah banyak loh, banyak banget. Makanya aku bener. yang ya udah sih gitu. Aku yang Orang cuek banget. Bukan mereka yang ngasih uang kan? Ember. Gitu. Jadi aku ya udah sih. Aku orangnya cuek sih. Ah. Gitu. Soalnya memang apa ya? Kadang-kadang saya juga jangankan kayak gitu ya, kayak cewek aja berkerudung ngerokok doang. Ada, yes. Itu I see. pasti stigma masyarakat itu, pakai kerudung tapi ngerokok. Apa salahnya gitu kan? Iya. Rokok nggak haram kan? Gitulah, gitu-gitu. Orang bertato pasti negatif gitu kan. Belum tentu loh. Iya. Benar nggak sih? Tato itu kan seni gitu kan? Iya. Itulah mungkin masih banyak orang yang mindsetnya mungkin kurang. Ya gitulah. Tapi kalau faktor keluarga sendiri itu gimana teh? Pernah ada Keluarga aku sih cuek sih sebenarnya ya. santai ya? Karena aku dari kecil, Hmm? dari SMA kan aku udah ditinggal sama ayah, sosok ayah. Jadi aku tuh bener-bener dari kecil tuh udah yang mulai dari sekolah tuh cari uang sendiri. Jadi aku tuh yang nggak pernah ngerepotin orang tua sama sekali, bahkan ibu sendiri pun. Jadi mungkin mereka kayak
ya udah apa yang Maya lakuin ya terserah dia, orang-orang Udah dewasa uang juga dia kan. Nah, nggak minta sama hmm, orang tua gitu benar. loh. Ha-ha, Berarti waktu seperti itu itu. waktu aku kecil itu baru keluar SMA kayaknya ya, Aku kan langsung udah kerja. kerja SPG ya, aku SPG Benar-benar. kan sama Iya, si Teh Ita sama itu kan. sama teteh aku. Gitu, jadi aku udah yang ya udah. Kalau ini tato nih, Mm-mm. pertama ditato itu tahun berapa? Terus kenapa pengen ditato? Aku tuh waktu masuknya kecil bukan ya, SMP tuh kecil nggak sih, apa remaja ya? SMP udah mau ke Remaja. remaja. Aku tuh emang eh almarhum papa aku tuh emang seniman. Dia tuh Hmm? suka Mm-mm. ngelukis. Dia turun ke kakak aku. Mm-mm. Kakak aku, dia kan Oh iya, ini itu nah, Teh Maya itu adiknya basis angkasa. dia nular ke Mm. kakak aku. Oh berarti almarhum Papa Teh Maya itu suka main band juga. Terus aku tuh kayak mungkin ada sedikit darah seni dari papa aku. Jadi kayak aku tuh kalau lihat orang yang bertato tuh kan dulu tuh orang yang bertato pasti image-nya dia negatif ya. Ya, Terus pasti. dia pasti preman atau lain sebagainya gitu Kalau kan. cowok pasti. Nah, tapi aku waktu itu lihat itu seni sih. Aku Ya, lihat kayak memang. orang, apalagi aku cewek kalau lihat yang bertato tuh seksi gitu. Nah, Gitu aja sih. kadang kan orang juga Nah, bikin tato itu ada histori tersendiri. ada. Nah, kalau boleh tahu itu tato matanya. Ini sebenarnya cover up sih, cover up awalnya. Jadi Awalnya nama mantan atau enggak gimana? anjir, tapi emang ada. Jadi ini asalnya panah gitu, cuman karena salah, Oh. aku enggak banget gitu. Terus aku cover up sama mata. Nah, kebanyakan orang Hah? mau itu di TikTok, di Instagram, di mana dia mikir aku tuh ini Lucifer Dajjal. Oh yes. Illuminati. Illuminati, yes. Padahal nggak gitu sebenarnya. Aku tuh kayak mata apa sih? Untuk mata itu menurut aku selain buku, mata tuh jendela dunia. Kita melihat dengan mata dong. Itu versi aku. Ya. Versi aku. Memang ada temen aku loh Teh ya. Dia itu panggilannya Ilum. Dia tuh memang suka banget sama mata satu itu. Iya. Maksudnya lebih apa ya? Kayak mungkin pandangan dia itu seninya gimana gitu kan ya, mata satu. Dia punya toko baju dengan logo mata satu di demo. Harus Serius. Di demo sama siapa? Sama masyarakat. Orang mana? Gak tahu kalau orangnya ya. Kok bisa di demo? Ya karena itu mata satu logo apa sih namanya? Logo tokonya itu. Enggak, kan kalau Illuminati itu kan ada yang segitiga gitu. Itu ada enggak dia? Oh, cuma mata doang. Kayaknya iya sih. Soalnya gini itunya. Logonya. Gitu. Padahal sih sebenarnya sih ya itu kan kembali ke kitanya. Ya. Ya mau kayak gimana pun sebetulnya ya. Terus nggak mengganggu orang juga kan. Makanya aku banyak banget, lebih dari 100 orang lah bilang dasar lu Illuminati, dasar lu titisan Dajjal. Aku sih kan orangnya cuek, jadi ya udah sih lu mau ngomong apa juga bodo amat gitu. Tapi tato yang pertama itu aku ini. Tato yang pertama di mana? Di kaki. Itu ini, yang pertama banget. Skull tengkorak. Cuma biar jadi lucu jadi ada pitanya. Ada histori itu sendiri ke sini. Enggak sih, aku karena kan pertama aku suka seni. Dan aku suka tengkorak. Skull. Tengkorak. Kenapa? Tapi gimana? Tapi kan kalau cewek terlalu kayak tengkorak banget tuh, terlalu apa ya? Satanis. Iya benar-benar. Makanya aku pakein pita nih biar lucu. Nah, terus pas aku divorce sama suami, aku kan punya anak, dan anak nggak dibawa sama aku. Oh, anak tinggalnya sama suami. Sama suami mantan. Yes. Oh iya mantan. Ya aku tulis di punggung aku. Terus? Ya karena bener kata orang kalau tato tuh nyandu. Sekali ditato itu. Tapi bukan tanpa alasannya, bukan karena pengen lagi, enggak. Jadi aku tuh nggak tahu aneh atau enggak buat sebagian orang ya. Tapi aku tuh kayak kalau aku ada rasa gini loh, kayak misalkan aku sakit hati nih sama orang. Ya.
ditumpahin tuh kayak ditato tuh ditato aja Ah. biar gimana sih, ngerti gak sih, kayak kalau aku ada kekecewaan. kekecewaan, sakit hati atau apa, pasti aku menumpahinnya ke Mencurah. tato gitu. Jadi bukan edik, bukan tato lagi biar keren, enggak, Ah. ada alasan gitu kalau aku. Yang paling suka itu tato di bagian mana? Selain mungkin yang di luar, apa yang di dalam? Hampir suka semuanya sih aku. Tapi di luar aja apa ada bagian dalamnya yang ditato? Ini sih, ini ada di sini. Ini Itu yang sama barcode, ada barcode di belakang. apa itu? Mengartikan apa barcode Itu itu? Pasti barcode kan ya, gak semata-mata dong bikin barcode. Tanggal pernikahan. Jadi buat aku sih itu sih bukan untuk mengenang Bukan aku untuk sama mengenang. dia ya, cuman aku pernah nikah di tanggal segitu Oh. gitu loh. Si story sih maksudnya ya kan. Gitu. Selain itu ada nggak sih apa namanya tato yang di keseluruhan di dalam yang Di Berhistori. punggung hampir full. full Full. semua Tapi punggung? Tapi belum beres sih, kan sakit, Wak. Kalau yang di depan ada Ada, depan ada. Di sini ada. di pas itu yang Yang mana tuh? sensitif cewek lah. Paling di atas tete ada lah. Sakit gak sih itu? Kan sakit dong Kan tato. sakitan di dua, Beb. Curhat Karena kayak. gini loh, bener. Kayak kalau di sini tuh area daging kan. Sorry ya. Justru kalau di daging itu nggak sakit. Oh, berarti Mungkin- yang lebih sakit itu yang deket ke tulangnya ya. Ini tato yang paling menurut aku paling bodoh. Ah. Jadi aku pernah tato tuh, ini nama cowok, anjir, nama cowok. Oh. Ya kalau digini tuh bakal kebaca Ah, ah, ah. inisialnya. Ya itu sih tato yang Tapi itu paling udah di- udah di cover udah up. di cover up lagi. Jadi pesan-pesan buat kalian, kalau mau bikin tato tuh pikir-pikir dulu, jangan pakai nama seseorang, pacar, bahkan suami pun jangan. Iyalah, Jangan. pasti. Soalnya kan yang namanya suami Ya, itu ada bekasnya. Kecuali ya, anak ya. yes. Kalau anak itu nggak akan pernah ada bekasnya. Kalau enggak orang tua. Nah, ya. By the way teh, Hmm. kan biasanya kalau cewek-cewek kayak teteh ini Kayak gimana tuh? suka cowok yang kayak gimana sih? Tipe-tipe cowoknya. Sekarang apa dulu? Ya mungkin punya suka lebih suka lokal apa bule? Lokal lah, aku sukanya yang manis, yang nggak terlalu putih, terus yang manly banget gitu lah. Berarti sukanya yang agak hitam-hitam gimana Iya. gitu. Iya. Kalau Kayak dia bu- tuh. itu by the way Iya. itu nama Mehong itu dari podcast pertama kedua ada terus. Oh, ciao. Gimana? Pernah gak sih pacaran sama bule? Aku nggak suka bule. Oh. Tapi kalau di DM tuh mulai dari orang Arab, Hmm. orang Chinese, Jepang, Australia, pada DM. Tapi aku nggak suka orang luar. Kenapa? Kenapa? Padahal kan orang luar itu Mungkin punyanya lebih gede gitu kan daripada lokal. apanya? Oh iya. Siapa? Lebih suka yang gede apa yang gimana? Yang enak sih, yang enak. Biasanya cewek itu lebih ke apa? Bentuk atau gimana? Bentuk, Maksudnya bentuk, lebih bentuk. size gitu, lebih suka ke size-nya. Ukuran sih aku nggak masalah, asal jangan terlalu kecil. Kalau Yang terlalu penting sih kecil. permainannya enggak sih. Lebih suka lama apa bentar? Sebentar tapi enak. Nih, nanya lagi nih ya. Bagian tubuh mana Nah, cewek yang paling sensitif? Menurut pasti beda-beda dong. Sama gak sih kalau cewek bagian sensitifnya? nggak tahu tuh. Menurut Oke. Remaya aja deh. Bagian sensitif cewek kalau dipegang atau diraba-raba itu nyes gitu tuh. Leher sama belakang Oh. kuping. Oh itu. Tuh, Tapi cowok-cowok itu biasanya taunya di bagian depan loh teh biasanya. puting.
Uting. Uting itu udah jelas dong. Itu juga salah satunya. Kenapa ini jadi ngomong shake? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Jadi dong. bahasa. Kita di sini santai aja. Mungkin ini juga bisa mengedukasi juga teh. Mungkin ada yang udah suami istri ya. Yes. Mungkin pengen tahu gitu gimana sih cara memuasin cewek itu kan. Nah, itu juga salah satunya. Gimana Tata ya? Menurut Teh Maya, versi Teh Maya nih. Muasin cowok. Muasin cowok. Aku. Ah, Hmm. eh aku sih masuknya hyper sih. oh, Hyper. berarti lebih ganas ya. Lebih ganas ceweknya. Tapi by the way, Ketika aku sukanya merkosa gimana? berarti kadang-kadang gini nih Teh ya. Cewek itu ada yang lebih suka cowok yang agresif, Oke. tapi ada juga yang lebih suka cowoknya diem aja gitu. Biar Aku gue aja yang lebih- main Aku gitu. lebih suka akunya agresif. Tapi kalau ada cowok yang lebih agresif jadi ilfeel apa gimana? Agresif dalam hal apa tuh? Ya, Aku tuh lebih suka cowok yang gini loh. Aku nggak suka cowok yang sok gimana ya, kayak jaim gitu. bukan jaim tapi dia ngerasa pinter gitu. Oh, Ngerasa dia sok keren. wah, aku kurang. Sok ngartis Mm, gitu ya. Aku lebih milih cowok yang Cool. kayak Pendiam. polos gitu. Ngerti nggak sih? Aku masih polos. Gitu kalau aku ya. Gitu sih. Maksudnya polosnya memang Maksud polos tuh kayak kalau harus memilih daripada cowok yang suka yang sok keren, Nah. sok dia punya duit Nah, gitu. bener, Aku bener. kurang suka. Aku lebih milih cowok yang sederhana yang pendiam. Enggak nggak juga. pendiam juga sih. Aku sih yang Kan ada penting- cowok itu tuh yang Nah, sok cool. Maksudnya bukan yang cool gitu, Nah. diem. Tapi di belakang nge-DM-in apa ngechatin. Pernah gak sih ketemu cowok kayak gitu? Kalau di depan itu, di depan Banyak. tema itu sok cool, kayak yang nggak mau ngedeketin, tapi aku orangnya gampang ilfilan. Ketika aku ketemu sama orang yang aku gini loh. Kita bisa menilai orang dalam 9 detik pertama kalau aku atau 5 menit pertama. Ketika ngobrol udah nggak nyambung, terus akunya kurang gitu, udah aku ilfil gitu. itu maksudnya gimana? Gak nyambungnya dalam artian ya yang tadi yang pasti yang sok pinter, sok banyak duit, sok keren. Tapi kalau cowok yang pendiam nih, misalkan pas ketemu Ya aku ngomong apa jadi jawab apa kan males ya. Ah, Ya aku sukanya yang aku kan orangnya apa ya? Namanya apa ya? Namanya apa sih? apa? Bobrok, bukan bobrok apa tuh? Ya aku ini emang apa adanya ya. gitu. Aku kayak gitu. Orangnya supel, terus aku tuh nggak jaim kalau ketemu sama orang baru pun aku gampang akraban gitu. Memang. Gitu loh. Udah ada aspeknya. Nih, ada satu pertanyaan yang mungkin agak sensitif. Oke. Tapi ini boleh dijawab, Oke. boleh enggak juga. Pertama kali atau kasarnya lah ya, Oke. perawan. Umur berapa? Alhamdulillah ya, aku tuh SMA perawan. Jadi aku diperawanin pas keluar SMA. Oh. Kayaknya pas aku Gini dulu. loh, kalau seangkatan aku tuh dulu teman-teman aku tuh mereka SMP pun udah nggak perawan. Memang Bedanya aku SMA masih. SMA aku masih perawan, alhamdulillah. Tapi udah keluar, udah diperawanin. Kayaknya kayak pas aku waktu kecil tuh kan aku masih ingat tuh, ternyata itu masih nangis, curhat, galau gitu. Yes. Kenapa gitu? Kayaknya itu bukan sih orangnya. No. No. Itu Enggak tahu, lupa, soalnya cowoknya banyak ya. Emang gitu ya dulu nangis. ya, aku merhatiin soalnya. Ya kan yang namanya anak SMP ya masih rasa ingin tahunya masih tinggi kan. Maksudnya Bukan itu. Enggak tahu deh, lupa. soalnya waktu itu tadi tuh masih nangis gitu, kayak galau banget, curhat kan lagi ngobrol gitu. Enggak sih. Dan aku tahu itu waktu aku SMP ya. Dan orang yang mungkin waktu itu yang menggalaukan Dete sekarang temenan sama saya.
Siapa tuh? Siapa dong? Ada deh. Ade. Ada deh. Oke. Pokoknya ada lah. Tapi Oke, gak oke, oke. nyangkanya tuh waktu aku kecil kan, aku masih SMP loh. Nah, Berarti teteh pacaran tuh udah dewasa kan. ya, Sekarang tuh berteman akrab sama saya. ya. Karena aku tuh dari mulai berondong sampai manula tuh nyaman sama aku. Aku nanya lagi nih. Apa? Lebih suka berondong atau yang manula, atau kalau lagi sekarang lagi yang ngehits itu sugar daddy ya? Sugar daddy. Kalau untuk hubungan aku pilih berondong, tapi kalau duit pasti sugar daddy dong ya. Realistis aja lah kalau Iya. hidup ya, bener gak sih? Tapi Kalau- aku enggak sih. Kalau dikasih pilihan ya, berondong, keren, cakep, tapi kere. Mm-mm. Ini misalkan ada cowok yang mau ngelamar Teh Maya. Berondong, keren, cakep, sesuai apa yang Teh Maya mau, Mau. tapi kere. Hmm. Ada lagi yang pilihan kedua, sugar daddy, gak terlalu keren, gak terlalu cakep, bukan selera Teh Maya, tapi banyak duitnya. Aku nggak dua-duanya sih. Kenapa? Aku lebih milih dia bisa bikin nyaman. Kan harus pilih itu. Ada salah satu pilihan. Lebih. Itu ada dua pilihan ya. Terus ngapain aku sama berondong tapi kere makan titit gitu? Enggak kan? Makanya pilih. Pilih sesuai realita lah. Gini ya. Asalkan dia nyaman sama kitanya, sayang, kitanya punya rasa, itu bisa dibangun. Itu akan ada. Aku sih lebih ke cinta ya. Karena kalau misalkan kita pilih, sorry om misalkan kita cuma pengen duitnya aja, kita nggak bahagia. Walaupun realitanya duit tuh berpengaruh ya, bener nggak? Iya. Walaupun kata orang Uang itu bukan segalanya. tapi tetap kan Tapi sama segala sesuatu itu butuh orang. uang. Tapi tetap loh bro, kalau kita cuma ngandelin duit, kita punya segala, tapi kita nggak sayang, kita berpura-pura aja gitu. Waktu kita ML, kita pura-pura aja, gitu ya, nggak bisa juga gitu. Nggak bisa, aku nggak bisa. Tapi pernah gak sih Apanya? Ah, melakukan itu dengan orang yang bukan Teh Maya suka? Atau mungkin nggak. Aku tuh bisa ngelakuin itu pakai hati, pakai rasa. Jadi kalau Berarti nggak ada rasa, aku nggak mungkin nggak mau. bisa melakukan. meskipun ada yang ngasih uang. Yes. Tapi aku Lu mau gak sih Hmm. MMA gua? Gue ini ada duit 500 juta. No, itu kan itu masuknya apa sih? Bookingan gitu. Ya, No, bisa jadi. aku Atau enggak gini leh. Kalau itu kan terlalu bookingan ya. Misalkan gue mau nikahin lu nih. ya, aku Ini- dulu pernah pacaran sama salah satu lawyer ternama lah di Bandung. Ya. Jadi aku tuh gini loh. Aku nggak munafik. Masih muda atau Model lah. Aku nggak munafik ya. Maksudnya gimana ya? Ya aku waktu itu emang aku perlu duit. Kebetulannya dia udah ganteng, baik hati. Dia tuh bukan sayang sama aku aja, tapi sayang sama anak aku, sayang sama mama aku gitu. Cuman ya yang namanya hubungan, namanya orang, namanya apapun tidak ada yang sempurna, bener nggak? Iyalah, nggak ada. Nggak ada. Ketika itu aku ketemu dia, aku menobatkan dia sebagai malaikat aku. Aku waktu itu merasakan. Why? Ternyata karena gini loh, karena aku dari kecil aku nggak pernah punya perhatian dari namanya orang tua. Karena aku nggak tinggal sama orang tua, aku tinggal sama nenek. Terus aku ditinggalin papa aku, terus aku punya masa lalu yang buruk lah waktu kecil. Apa itu? Gak apa-apa sih kalau misalkan itu menurut pribadi. Itu menurut aku ya dilecehkan sama Umur? saudara adalah. Umur Terus berapa tahun? Terus aku sering lihat mama aku tuh dipukul sama ayah gitu. Jadi aku tuh melihat tragedi itu tuh langsung gitu loh. Terus
Ya aku tuh ngerasa kayak masa kecil aku tuh buruk sih menurut aku, gitu. Terus akhirnya aku tinggal sama nenek. Hmm? Terus nenek meninggal, aku kembali ke orang tua aku. Nggak lama papa aku meninggal. Jadi tuh aku tuh nggak, aku bahkan pernah gitu loh, kayak aku umur segini pun aku bisa cemburu sama temen yang kalau masih ditelepon sama orang tuanya. Benar-benar. Gimana ya? Aku juga merasakan seperti itu. Aku jadi kayak aku cemburu sosial, Ya, kayak kok pasti. orang-orang masih diperhatiin sama mamanya. Makanya kalau ada orang yang kayak ada nih temen aku nih yang gara-gara masa aku putus cinta dia udah nangis gimana? Ya anjir, lu mah cuma diputusin doang sama cowok brengsek gitu ya udah nangis. Aing mah kalau mau, aku tuh kalau misalnya pengen makan tuh harus mikir lagi, aku besok harus makan, tapi aku nggak bisa makan aku sendiri dong, aku harus mikirin adik aku, mama aku gitu loh. Ngerti gak sih? Ya, Makanya aku ngerti. sering support ke teman-teman yang kayak lu baru diputusin sama cowok udah nangis sama teman aku mah harus mikir gimana caranya bertahan hidup gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sih. Berarti Wonder Woman strong. Wonder Woman strong Macan. aja. Pantes namanya macan. Macan itu kan lebih strong ya. Ember. Nah, gitu lah. Banyak banget sih hal-hal yang traumatik. Aku traumatik orangnya. Traumatik, terus mungkin punya Tapi pernah mengalami apa? yang tadi kan katanya ngelihat mama yang suka disiksa. Pernah nggak sih mempunyai pengalaman yang sama? Misalkan namanya punya Pernah. pasangan yang gitu. Disiksa sampai ditaruh golok tuh di kepala. Serius? Serius. Terus gimana itu perasaannya? Ya udah, ngapain kita bertahan sama cowok yang kayak gitu? Langsung lepas aja apa Langsung butuh proses? Bodohnya aku dulu, aku digoblogin, ditampar, aku bisa bertahan. Tapi ketika dia udah selingkuh, ya kita mau mempertahankan apa lagi? Ya udah mah disiksa, diselingkuhin, ya udah, bye gitu. Tapi bisa bertahan lama nggak sih itu? Setahunan. Tapi selama setahun itu dari umur bulan keberapa dia sudah memperlihatkan organisasinya? Sebelum pertama dia nampar aku di umum. Kenapa masih bertahan sampai 1 tahun? Karena waktu itu gini loh, aku tuh nggak pernah memandang seseorang tuh dari satu sisi sudut pandang aja. Aku nilai dia kayak, aku lihat sisi baiknya dia. Sebenarnya dia nggak kayak gitu. Memang selalu ada sisi baik. Iya, dan aku tuh nggak pernah yang ngejudging orang yang dia kayak gitu, ya udah nggak gitu. Aku selalu melihat sisi baiknya ada gitu. Udah aku ngerasain sayangnya dia kayak gimana. Mungkin karena ada efek apalah gitu. Ngerti kali ya. Tapi memang banyak ya teman cewek aku yang aku kenal tuh. Meskipun cowoknya suka nyiksa, dia bertahan. Masih bertahan. Itu alasannya apa sih? Kadang-kadang aku suka jengkel gitu kan. Kenapa sih lu nggak tinggalin aja gitu? Cowok itu kan masih banyak gitu. Buat apa masih bertahan? Masih selalu ngasih kesempatan lagi. Biasanya aku mau tahu ini alasan cewek itu apa sih mau sampai bertahan? Kan tema itu dari bulan. Tergantung cowoknya itu temperamennya, dia historinya apa sih? Ngerti nggak sih? Apakah dia memakai? Kadang kebanyakan orang tuh efek dia make tuh jadi temperamen. Terus kadang ada juga yang dia tuh punya kepribadian ganda. Ketika dia temperamen, ketika dia nyiksa, dia ngerasa nggak salah. Tapi ketika dia sadar pasti dia akan minta maaf, mohon, nangis. Dan bodohnya cewek itu mau aja dibohongin gitu kan. Banyak yang gitu, sumpah. Banyak yang kayak gitu. Banyak lah teman aku ya, pengalaman. Dia itu temperamental. Di saat nyiksa itu dia nggak ada penyesalan, tapi di saat sudah melakukan itu minta maaf, mohon sampai dia takut ketinggalan. Tapi mungkin itu yang bisa membuat si cewek itu bertahan. Alasan yang ada sisi baiknya gitu kan. Kalau sebenarnya sih waktu itu aku nggak setiap hari disiksa, enggak. Ya pasti. Di momen-momen tertentu, cuman waktu dia ketahuan selingkuh, aku nggak terima. Itulah mulai, percaya nggak, aku diturunin di jalan.
Hmm? digedor-gedorin di mobil, Heeh. dan aku dibuang di apa sih, di Malibir tuh ada jalan apa sih, jalan layang itu loh. Oh, Tahun 2014-an tuh masih sepi banget. belum Kebayang nggak? 2015 belum di 2015-an udah tapi jalan layang udah jadi tuh. udah jadi, tapi belum, tapi Belum Malibir banyak tuh yang belum. lewat. Kebayang nggak aku abis disiksa diturunin, HP aku dibawa, terus aku harus ngoling siapa? Terus gimana itu? Jalan kaki atau Ya itulah, nggak tahu dia gila atau apa, dia tiba-tiba datang lagi, pulang, seolah-olah dia nggak rasa bersalah, yuk pulang. oh balik lagi dia? Balik lagi dia. Terus di sana aku selama ini bertahan loh, dia kasar sama aku bertahan. Tapi ketika dia udah selingkuh, nah Udah, ya udah nggak bisa lagi. nggak bisa. Bahkan dia sampai mohon-mohon, sampai sujud sama mamaku, sampai sujud minta maaf, sampai dia pengen nikah. Aku pikir gini, sekarang aja dia udah berani, apalagi ntar udah nikah. Aku mikir kayak gitu, makanya aku putusin udah deh. Dan Ada lucunya gimana? dia malah, jadi kita tuh sering double date tuh, aku sama dia, terus ada temen aku sama cowoknya, kita sering double date, sampai aku tuh sering curhat sama cewek itu, si ini gini, enggak kok teh, dia tuh sayang banget sama kamu, kata cewek itu. Aku pun kenal. Terus Itu ceweknya teman temen aku sering curhat kayak, tuh enggak, dia kemana selingkuh, enggak kok teh, dia sayang sama teteh, enggak lama dia kawin. kawin sama Sama si cewek yang tadi curhat. si cowok aku yang temperamen itu. Bisa ya kayak gitu ya? Ya itulah hidup. Iya memang. Tapi memang ada cewek yang gitu itu susah ngelepas keluar dari lingkaran itu. Ngerasain kayak gitu gak sih teh? Misalkan kita udah semenjak dia kasar, suka menyiksa, ada rasa ingin menjauh, ingin keluar dari rasa itu. Aku menjauh banget, tapi dianya yang selalu datang. Tapi apa ada rasa takut gak sih? Nggak ada. Nggak. Malah aku malah lebih yakin aja gitu, buat apa sih mempertahankan cowok yang kayak gitu. Enggak, ini mah sebelum tahun selingkuh ya. Sebelum karena cinta bukannya dulu ya. Anjir, cinta Berarti bucin. semua kalah sama cinta. Tapi enggak sih, aku disadarin juga sih akhirnya. Udahlah, jangan sedih-sedih sekarang. Enggak lah. Mungkin itu cerita sedih. Bahkan ya. aku tuh gak pernah nyesel yang namanya dulu pacaran sama si A aku gini, pacaran sama aku gini, gak pernah nyesel. Justru itu jadi kekuatan. Pelajaran juga. Jadi kuat semakin ketika aku dapet kesakitan apapun, mulai dari cowok atau kehidupan atau apapun, itu malah bikin aku kuat. Jadi sampai sekarang ini gitu loh. Begitu. Oke, itu cerita yang sedih-sedihnya. Nah, aku mau tahu nih cerita yang bahagianya dong. Kalau di sini tuh harus cerita yang bahagia. Itu cuma cukup histori aja. Pengalaman hidup, buang jauh-jauh. Ya nggak teh? Yes. Nah, itu untuk kan seorang selebgram kayak teteh itu ya. Gak apa-apa aku nyebutnya selebgram aja, soalnya followersnya banyak dong. Gak mungkin selebgram cuma followers 2.000 disebut selebgram, ya gak sih? Kebalik tuh. Tapi aku nggak ngerasa selebgram beneran. Enggak. Ya, tapi kan tetap followersnya itu banyak, berarti itu selebgram. Banyak loh orang yang gini, si Maya kayaknya beli deh itu followers. Menurut aku, ngapain harus beli followers, buat apa, gunanya apa gitu. Tapi aku udah cuek sih. Bener. Kan udah banyak followers, pasti udah banyak yang endorse juga. Yes. Boleh tahu nggak sih penghasilan dari selebgram itu? Penghasilan teteh itu, kalau boleh tahu nih ya, dari endorse atau mungkin dari media sosial lainnya. Aku pernah dalam 1 minggu bisa 30 juta. Wow. 30 juta. Dan karena mungkin sekarang selebgram lebih banyak ya bermunculan yang muda dan sebagainya. Jadi sekarang agak banyak persaingan juga ya, jadinya ya lumayan sih lah, lumayan. Berarti lebih gimana kita lebih
kreativitas Bahkan juga. lucunya aku eh, oke lah kita sebut aku selebgram. Nah, Kenapa aku seneng di Instagram? Hmm? Kadang aku lucu loh. Ada orang DM, dia minta follow back. Aku iseng. Dia bawelkan follow back dong. Ya udah transfer. Dia transfer. Cuma pengen di follow back doang. Ada tuh yang kayak gitu. cuman pengen di fallback. Cuma pengen di follow back. Berapa itu nominalnya? Satu. Ya lumayan 1.500.000. Saya lumayan. Follow back doang. Fallback doang. Follow back doang. Tapi itu pasti Ya, cowok kamu lah. memang Kamu harusnya bersyukur. Kalau aku nanti minta fallback harus transfer ke sih. Maksudnya lucu gitu. Kayak gini kayak aku suka like kan istilahnya kayak kalau cewek kan cari perhatian kan. Aduh aku pengen liburan nih ke sini. Tiba-tiba ada loh yang kamu ke Bali, kamu ke Lombok, aku pesenin tiket nih. Bener dong dia Di bookingin transfer. tiket. Tapi belum pernah ketemu Dia bookingin tiket sampai segitunya ya. segitunya. Enak juga ya jadi cewek ya. Ada enak enggaknya sih. Yang nyinyinnya banyak, headnya juga banyak gitu. Nah itu kan kalau selebgram itu pasti suka vacation dong. Ya, Pernah kemana aja sih? eh Lebih suka kemana gitu? Yang mungkin ada Yang lebih pengalaman yang berkesan aku unik, sih- yang berkesan. ke Raja Ampat. Pernah? Pernah. Aku mau ke situ. Ya, ayo. Ayo. Duit tuh. Ada yang transfer gak ya kalau aku bikin status kayak gitu? Raja Ampat itu bener-bener Memang mantap ya. itu mantep banget. Apa ada histori di sana? Hampir semua tempat itu indah dan semua terobati. Karena polanya benar-benar Tapi bersih. ke Raja Ampat itu sama pasangan atau? Enggak sama teman-teman. Sama teman-teman. Itu ke sana ada yang transfer juga. Itu dibayarin loh, dibayarin. Oh, itu udah dibayarin. Dibayarin. Ada hobi gak sih teh? Cewek kayak teteh ini hobi yang Apa? apa gitu? Bisa kan selain vacation ya, ada hobi yang misalkan kan mengalir dalam seniman nih. Mungkin suka nyanyi atau apa Aku gitu. nonton Nonton sama film. rebahan. Nah gitu sih standar sih gak ada yang gimana. Tapi bisa nyanyi gak sih teh? Nyanyi bisa tapi nggak enak gimana dong? Serius. Tapi kan seniman gitu ya kan. Sementara kakaknya saya tahu itu Ya. basis Tapi nggak satu band yang nggak terkenal. ngalir di darah aku kenapa ya? Nggak, aku bisa nyanyi cuman untuk diri sendiri. Lebih suka nyanyi di WC gitu. Ember. Hal yang paling menarik kan vacation pasti udah banyak lah. Sampai ke Raja Ampat udah aku pengen banget tuh ke Raja Ampat. Cuman ya duitnya belum ada. Ada nggak sih hal yang unik gitu? Misalkan ada pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Kalau ke sana, kalau kamu tanya ke orang yang pernah ke sana pasti mereka akan ngomong itu tempat yang tidak akan pernah terlupakan. Raja Ampat. Raja Ampat. Jadi di situ kan gak ada sinyal. Jadi kita bener-bener fokus di vacation. Tapi kalau aku milih liburan, lebih senang ke Bali sih. Tapi kalau Raja Ampat memang agak sepi ya. Bukan masalah sepi. Kalau kita holiday, kita ke Labuan Bajo. Raja Ampat tuh holiday. Kalau Raja Ampat itu lebih ke alam gitu. Pulau Komodo dan sebagainya. Nah kalau Labuan Bajo, kalau di Bali tuh aku holidaynya dapat, partinya juga dapat karena aku anak party. Wih, party. Makanya cus dulu dong, Cus dulu dong. Kapan Gitu. lagi cus sama Teh Maya ya? Oh, Gitu. jauhan. Cusnya air putih aja ya. Gitu. Kalau clubbing suka nggak sih? Aku Suka dugem gitu. suka diganggu. Karena menurut aku sih itu udah lifestyle aku. Lifestyle, man. Tapi kan buat sebagian orang kayak lu mabuk lu pasti cewek gak bener gak sih? Iyalah pasti. Makanya aku tuh suka bingung kayak orang-orang kok kenapa sih gitu ya. Kenapa harus melihat dari
covernya gitu. Yes. Karena tidak orang bule itu kebanyakan minum semua loh teh. Banyak banget. Ya, Tapi teman-teman aku yang tahu aku, yang dekat sama aku, mereka tahu sih. Aku pun ada gitu loh. Tidak ada aku gitu loh. Gimana ya ngomongnya? gimana? Enggak deh, pertanyaan lain aja. Ya mungkin kalau misalkan lagi clubbing gitu Hmm. biasanya suka sama teman-teman atau lebih suka sama pasangan? Teman-teman loh. Kalau pasangan tuh ada yang ribut. Baper ya. baper. Nah. Kita kan nyarinya asiknya. Enjoy ya. Enjoy. Kadang memang kalau sama pasangan itu apalagi ribet bener gak sih? cewek gitu ya. Kalau lagi Hmm. ajib-ajib ya, kalau lagi joget, lagi enak-enaknya pasti aja ada yang Dan deketin. enaknya tuh kalau cewek tuh gini, kalau kita sama teman-teman tanpa pasangan, di sebelah adalah cowok ya kan. Kita lagi minum-minum tiba-tiba pas mau bayar bill udah ada yang bayar sebelah. Nah itu enaknya. Pernah nggak pas lagi clubbing itu lihat tiba-tiba cowok itu keren sih, sampai ngedeketin gitu, Banyak. sampai akhir pulangnya Enggak loh. tetap harus ada pendekatan dulu, nggak bisa langsung kayak gitu. Banyak banget sih kayak yang nawarin minum, tapi aku yang sorry, aku takutnya kan itu di dalamnya ada apa gitu. bener. Gitu. Ya seperti kita aja deh, tapi aku sih lebih cuek ya. Aku Hmm. ya udah, aku datang ke sana kan pengen happy, ya udah gitu, aku joget aja gitu udah. Dan kebetulan kan teman-teman aku juga jagain gitu. Oh iya. Tapi pernah nggak sih di clubbing itu dapat jodoh, maksudnya jodoh yang nggak sampai nikah ya? Misalkan kenal, akhirnya deket, mulai minta kontak WhatsApp, chat-chatan sampai pacaran. Ada, tapi dia DJ-nya. Oh, lebih suka ke DJ. Iya, karena aku nggak tahu ya, karena aku suka musik. Kalau nggak salah dulu pernah nge DJ nggak sih? Pernah. Pernah ya. Jadi nyambung aja gitu. Sampai pacaran. Kenapa nggak si DJ itu nggak lebih dikembangkan lagi loh? Padahal dari fashion itu sudah mendukung, Kan followers ini, banyak. sorry. Karena kan sempet tergiur ya, bukan dulu kok. Tahun 2014 kan lagi ramai tuh DJ di Ya. Cianjur ya. Bukan yang gak mau berkembang, cuman ya kamu tahu lah daerah kita itu. Tapi kan bisa keluar kota deh. Itu capek menurut aku. Kita harus nggak tidur gitu ya. Bangun siang, malam mabok gitu. Aku enggak deh kayaknya gitu. Banyak sih kayak yang ada yang kayak booking, maksudnya booking kayak bisa nggak sih private party di villa? Takut dong. Oh iyalah. Kayak gitu aku mas deh. Sempat ada yang nawarin kayak gitu. Banyak. Private party berapa? Dia berani main mahal, cuman aku takutnya kita kan nggak tahu Iya, kita lagi main, memang. kita Tapi kan mungkin ada yang jaga. ada yang jaga, Enggak sih. cuman tetap aja takut ya. Jadi lebih. Tapi selain itu kan banyak mungkin tawaran di tempat-tempat klub atau Ada yang nawarin, cuman aku pikir kalau aku pribadi sih udah bosen, kenapa ya, udah bosen aja gitu. Pasti Berarti- bakal monoton gitu, Nah. gaya hidupnya akan seperti itu terus gitu. jadi karena faktor gaya Tapi hidup tetap itu. sih kalau tetap aku masih menikmati musik DJ. Bahkan aku tidur pun dengerin tidur musik pun DJ. orang dengan musik DJ itu bising ya. Kalau aku tuh bisa tidur kalau dengan musik DJ. Dan aku peminum sih. Sampai sekarang masih. Masih. Lebih suka apa sih? Gak apa-apa lah kita Vodka. kita kasih merek aja lah. Mudah-mudahan nanti di endorse ya. Di endorse teh mayanya. Kenapa suka vodka? Kan pahit deh. Ya, bahkan cowok nggak kuat sama vodka. Bener gak sih? Aku enggak. Oh, kamu apa? Orang tua. Bener. Tapi bener orang tua tuh enak, sebenarnya enak. Aku Kalau aku sih bukan lebih tipikal cewek yang
apa sih? Sorry Amer gitu. Apa Ah, sih Aka? Enggak, aku minum gitu. minum. Cuman selera lah gitu ya. Cuman aku kalau pilih whisky apa vodka, aku pilih vodka. Kalau ada pilihannya, Kalau kalau ada di depannya pilihan. ada Amer ya apalagi lah. Iya, minum aja hayu. Kalau aku lebih suka memang apa ya? Lebih suka produk lokal lah. Produk lokal ya. Mencintai produk lokal. Mencintai produk lokal. Sayangi orang tua, boy. Iya. Tapi pernah nggak sih teh minum-minum di pinggir jalan kayak gitu teh? Pernah anjir di trotoar, Wak. Itu Asli. waktu pertama di Porsche sama mantan. Sampai anak-anak gini, Mai, ini bahasa Sunda nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mai mana? Sorry kayak turun derajat. Ya, lu di Porsche dari dia, lu nongkrong di trotoar bari minum intisari. Lu pasti Intisari. kata-kata kayak gitu, cuma ya ketika aku nyaman, ngerti gak sih? Iya sih. Ya udah gitu. Tapi kan semua pun ada waktunya ya. Aku pun kayak seiringnya umur bertambah. Tapi memang gimana ya? Kalau bukan aku juga nggak sok gimana. Cuman memang kalau minum di pinggir jalan itu terlalu beresiko kalau menurut saya. Yes, ya. Jadi kita minum pinggir jalan, kadang-kadang kan suka ada temen yang rese gitu kan. Kan Ya, nggak- jatuhnya berantem Nah. ya kan. Iya sih. Benar sih. Cuma aku pernah. Pernah. Umur berapa itu? Udah jadi selebgram sekarang atau Enggak. Waktu pas di Porsche Oh. mungkin ya namanya orang gagal nikah pasti depresi lah. Apalagi aku punya histori yang anak tiba-tiba dibawa. anak Yang gini loh, aku tuh bukan hamil terus pas ngelahirin anak dibawa, enggak, ninggalin, enggak. Aku tuh yang udah ngasuh dia sampai 3 tahun. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa anak aku seperti tidak mengenali ibunya. Tiba-tiba aku nggak tahu, aku mau sudon, aku nggak mau nyalain siapa-siapa. Gini loh, kayak udah mah aku nggak pernah dapat kasih sayang orang tua gitu, terus gagal nikah, terus tiba-tiba harus pisah sama anak. Aku kan itu mikirnya, anak yang memilih. aku rasa sih anak umur 2 tahun setengah dia ngomong sesuatu yang menurut aku dia itu bukan kata-kata seumuran dia, ngerti nggak? Itu berpengaruh dari pergaulan teteh atau mungkin sikap. No. No. Aku nggak mau jadi siapapun, cuma kayaknya ada doktrin entah dari siapa gitu. Karena umur 2 tahun setengah tuh menurut aku dia nggak mungkin berkata seperti itu gitu. 2 tahun setengah itu baru bisa ngomong kayaknya 2 tahun setengah. Iya, dia udah mikir yang mama bla 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 bla. Tapi ya udah, ngerti gak sih, kayak dulu aku tuh harta satu-satunya buat aku tuh anak gitu. Oh, Pasti. bener gak sih? Iya, Ngerasa nggak? pasti. Obat capek. Iya. Ketika kita sakit ketemu anak kita seneng, moodnya balik lagi. Lagi stres lihat anak itu kan. Tapi itu aku nggak dapat, makanya aku kayak gitulah. Jadi gini loh, orang tuh di media sosial orang ngelihat aku kayak si Maya jalan-jalan ya kan, lebih seneng gitu. makan keluar kota. Lu nggak tahu anjing dalaman aing itu kayak gimana gitu loh. Cuman aku kan jangan menunjukkan kesedihan gitu kan, Ya, benar gak pasti. sih? Cuman banyak orang-orang yang kayak jadi Maya enak ya, hobinya jalan-jalan makan nggak ada beban. Kata siapa anjing gitu. Lu nggak tahu aja gitu. Tapi ya udah sih, ya Karena nikmatin aja, jalanin memang aja. yang aku tahu ya, yang aku lihat di Instagram Teh Maya itu kayaknya enjoy aja gitu. Ada nggak sih di titik yang Teh Maya banyak teman di rumah itu? Kalau aku ngelihat update Teh Maya di rumah banyak selalu teman. ada teman. Dan itu Ada nggak sih banyak fake. Jujur aja, Teh Maya merasa sepi. sepi. Ada saat di titik merasa sepi sendiri, nggak ada yang peduli. Sering. Justru aku ngerasa aku bipolar, tapi bukan bipolar yang udah yang tingkat tinggi ya. Jadi gini loh, kalau orang normal
ketika dia sakit hati, ketika misalkan ada orang yang menghina aku, kalau orang normal dia akan ada di posisi tengah-tengah, dia akan berperan, ah, enggak kok, aku nggak apa-apa. Tapi aku tuh nggak bisa ada di tengah-tengah. Kalau ketika aku ada sesuatu yang mengecewakan, menyakitkan, aku bisa up marah, Oh, bisa wah. Ketika sedih, walaupun cuma misalkan ada yang mengingatkan, ada yang misalkan nyentil aja kayak, ih si Maya anaknya gini, aku bisa nangisnya. Jadi aku tuh nggak bisa ada di tengah-tengah gitu, pas saat nangis di saat sendiri atau sendiri. Dan aku refleks, aku kalau marah bisa depan siapapun. Itu aku nggak tahu nih, aku bipolar atau apa, atau gangguan mental atau apa, karena yang tadi kita Ya, udah bahas ya, story ada ya. story yang masa lalu yang Cukup. kurang baik ya. Makanya aku gitu, tapi sekarang udah mulai kayak mengurangi itu, lebih bisa mengontrol. mengontrol. Tapi tetap sih kayak kalau ada sesuatu yang bikin aku enak, aku pasti spontan aja gitu. Aku bisa lemparin orang, aku pernah mukul laki-laki sampai habis, nggak tahu, tapi Pacar atau temen atau pacaran Mhm. kayak gitu. Ya banyak banget sih, banyak banget. Makanya kan orang-orang kayak, ih pengen deh jadi kamu, anjir emang lu siap jadi aku? Mungkin orang itu cuma tahu senangnya aja. Yes, jadi makanya media sosial tuh fake sebenarnya, Yes. fake kan. Jadi sebenarnya emang Yes. ya aku menutupi kesedihan itu. Memang yang aku lihat media sosial itu saking fake-nya, karena ada aja orang yang pengen terlihat wow itu. Bahkan teman-temannya juga ikut fake. Banyak lah, makanya circle aku sekarang dipersempit. Banyak banget ya. Lebih seneng berteman sama sesama cewek lagi atau Aku lebih senang sama cowok. kenapa? Cowok tuh menurut aku dia bisa lebih paham, dan dia nggak fake, dia nggak cari muka, ngerti nggak? Yes. Menurut aku Karena sih. memang sih kalau cowok ya Cewek tuh kalau cewek tuh bisa di depan bisa baby saya pakai udah, tapi di belakang itu males. tapi memang aku lihat ya pergaulan aku, kalau cewek udah kumpul Gibah kan ya kan. Nah, aku tuh udah gibah yang deh pasti. inilah, kamu mungkin kalau mengikuti apa ya, siklus aku beda dong. Dulu aku banyak teman gitu, sekarang mah aku Lebih mending sahabatan sama 1-2 orang aja lah, udah cukup gitu. lebih pilih-pilih lah ya. Pilih-pilih bener Ya sih, mungkin kita juga nggak nolak ya. Misalkan dia mau berteman ya udah, cuman tapi untuk orang yang lebih intens, lebih dekat kita. Jadi kita nggak sembarangan ngobrol. Karena kerasa banget ada beberapa orang fake banget, fake, dan itu ya udahlah. Makanya aku ya sekarang mah bodo amat orang mau ngomong sih. Karena kalau orang-orang, sorry Changer, kalau kita awalnya nih misalkan aku sama kamu nih dekat, tiba-tiba kita jauh, kan Changer mah hanya jauh musuhannya. Kok sesempit itu gitu loh pikiran. Padahal mungkin teman kita lagi ada kesibukan lain, kitanya juga. Seperti itu. Teh nggak kerasa ya kita ngobrol. Pertanyaan nggak rokok dulu. Boleh. Aku ini ada challenge loh Teh. Oke. Apa tuh? Challenge-nya itu menampilkan muka seksi. Aku nggak seksi. Tapi sebenarnya gak usah berekspresi udah seksi sih Teh. Oh, masa. Ya, gimana challenge-nya? Ini mungkin kameranya ini ya yang dekat aja. Oke. Ada satu kata yang diucapkan. Yang pertama, jadi ada dua ekspresi. Ekspresi pertama lempeng aja. Ekspresi kedua itu lebih menampilkan muka seksi Teh. Misalkan nih kata-katanya. Mau dimasukin di dalam atau mau masukin di sorry salah. Mau dikeluarin di dalam apa mau dikeluarin di luar. Tapi yang pertama muka seksi dulu. Yang kedua yang pertama muka flat ya. Yang kedua muka seksinya. Boleh? Aku hitung ya.
1, 2, Flat. 3. Yang flat dulu. Mau dikeluarin di dalam apa di luar? Oke, itu yang biasa. Yang kedua itu yang muka yang seksi yang bisa menggoda. Mas, mau dikeluarin di dalam apa di luar? Kurang gak sih? Anjir? Enggak. Kurang gak? Dikit lagi deh, sekali lagi. Si alisnya itu agak itu Agak. gigi itu bibirnya agak digigit gitu. Mas, mau dikeluarin di dalam apa di luar? Mantap itu tadi. Anjir. Sekali lagi. Oke. Kata-katanya gimana aja deh, tapi yang lebih hot gitu. Apa dong? Gimana deh? Pilih katanya sendiri. yang flat dulu ya. Anjing. Apa kata-katanya? Terserah, bebas. Yang menurut Tete itu bisa. Kan aku tuh nge-follow, takut follow. Apa dong? Apa aja. Atau misalkan sambil pegang ini deh. Anggap aja ini apa ya? Sesuatu yang gitu. Itu kegedean. Emang gede segede ini? Gede. Udah pernah? Oh, kamu lebih gede ya? Enggak juga. Tapi udah pernah belum sih segede gini? Udah pernah nemu belum sih? Enggak tahu, lupa. Ini udah anggap aja ini lebih kecil. Anggap ini yang bule lah. Enggak. Bule yang agak hitam ya. Langsung yang agak Ini hitam. gimana? Nah itu boleh. Ini depannya apa gimana? Nah itu depan. Aku nggak tahu gimana. Apa aja? Flat dulu. Flat dulu yang pertama. Apa? Aku nggak paham. Apa aja? Pasti ada dong kata yang menggoda gitu. Bebas katanya bebas. Kan tadi aku yang milihin. Nah sekarang aku pengen tahu kata apa yang menurut cewek itu bisa membuat cowok itu bersatu gitu. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Yes. Anjir, nggak bisa. Gimana? Gimana dong? Aku aja yang milih nih. Oke. Apa ya? Kopinya mau aku kocokin nggak? Kopinya mau aku kocokin tapi dengan yang flat dulu. Kopinya mau aku kocekin nggak? Nah, Lihat ya. flat. Sekarang yang seksi. Mas, Agak deket ke ini. Mas, kopinya mau aku kocekin nggak? Kebalik. Oh, kebalik. Nah, Oh, inilah. Iya. Mas, kopinya mau aku kocekin nggak? Kurang jelas gak sih? Kurang jelas ya? Kurang jelas. Ya. Mas, kopinya mau aku kocekin nggak? Memang ya. Cewek itu Gimana? apa ya? Ada loh cewek yang dia buka-bukaan tapi dia nggak seksi. Pernah Ya. sih nggak? Benar. Tapi ada ketika dia cewek itu berjilbab tapi dia Udah seksi. kelihatan seksi. Benar gak sih? Benar. Jadi seksi, cantik, ganteng itu relatif sebenarnya. Benar gak sih? Benar. Menurut aku cantik belum tentu menurut Betul. orang lain dia cantik. Yang Karena- cantik tuh belum tentu menarik. Nah, sebenarnya sih aku nggak terlalu suka ya teh cewek yang maksudnya kalau terlalu terbuka. Kadang bosen, ada yang cantik bosenin Iya. gitu kan ya. Justru kalau yang Apalagi kalau udah cantik jaim ya. Nah, itu yang kadang-kadang suka apa sih gitu cewek itu di depan orang itu sok-sok
aku nggak suka yang kayak gitu, Ya, yang gak suka ngerokok, nggak suka gini. ya, Tapi ternyata pas ya banyak eh banget lah terjadi di kota-kota besar. benar-benar Ya di gitu sini juga lah. ada kadang-kadang cewek gitu, sosok aku nggak minum, Yes. aku nggak suka ini, ternyata Nah, BO. bener. Makanya ya itulah. Makanya aku termasuk di Cianjur tuh orang yang berani menurut teman-teman sih. Kayak maksud berani itu kayak adalah teman aku yang Mai, lu tuh kalau di media sosial jangan terlalu terbuka deh image. Menurut aku tanpa aku post di media sosial Orang juga udah udah akan tahu, bener nggak sih? Ya udah, yes, mau ngapain sih? ini aku gitu. Yes. Ya ini aku, ya udah gitu. Lu mau suka sama aku ya oke, Iya. kalau enggak juga nggak apa gitu. Memang. Gitu. Jadi buat apa kita sok pengen kelihatan baik? Tapi tetap aja kan, walaupun kita Iya. menyembunyikan itu, orang pasti akan ada yang nyapa aja. Oh, nyotos ya, gitu lah. bener, Makanya bener. aku sih termasuk cuek sih, dan banyak banget. Aku followers di Instagram 90% cowok. Atau aku nggak tahu ya, kalau cewek tuh nggak tahu dia tuh benci atau hate atau apa, nggak tahu, nggak ngerti, atau sirik nggak ngerti. Mungkin sirik ya kayaknya. Cuma aku lebih yang ya udah sih ini aku gitu. Ya udah gitu. Kalau aku sih gitu. Pokoknya ini udah kayaknya udah 1 jam lebih ya. Iya, nggak Memang kerasa kalau ya. ngobrol itu nggak kerasa ya. Teh. Ger. Tapi nyaman gak sih ngobrol sama aku? Nyaman. Nyaman. Karena aku orangnya emang suka Enjoy ya? ngobrol sih. Nah, benar-benar. Sharing. Akhir kata deh, pertanyaan terakhir. Ada pesan atau kesan yang mau diomongin gak sih buat teman-teman semua? Khususnya buat cewek deh. Apalagi cewek yang pernah mengalami, pasti bukan teteh aja yang pernah ngalami histori yang sama kayak teteh gitu. Yakin, aku banyak temen yang adalah beberapa yang mempunyai histori yang sama. Ada nggak sih kesan, pesan, atau mungkin bentuk motivasi bisa sampai teteh itu ya udahlah yang Pertama, jadilah diri sendiri. Kedua, jangan jadikan masa lalu itu menjadi sebuah keterpurukan dan akhirnya dia tidak bangkit. Jadikanlah kesakitan itu menjadi kekuatan kamu, sehingga kamu di saat di titik sekarang ini kamu menjadi wanita yang lebih kuat, bukan jadi down gitu lah. yes. Kan kebanyakan orang yang udahlah aku, karena kebanyakan masa lalu yang pahit jadi dia drop down, Terus nggak percaya diri gitu. Cewek itu juga nggak boleh terlalu bergantung ya. Betul, jangan dulu sama apalagi sama manusia. Karena manusia itu kadang bisa lupa, bisa hilap dan lain sebagainya. Banyak tuh cowok-cowok menjanjikan, ya nanti baik aku akan gini, anjing bacot gitu kan ya. Tetap aja manusia itu bisa lupa, bisa hilap. Jadi jangan terlalu percaya dan bergantung sama laki-laki. Jadilah diri sendiri apa adanya. Karena meskipun kita berusaha menjadi sebaik mungkin, pasti ada aja orang yang gak suka. Betul. Kita mau berpenampilan, kita mau berubah jadi hijaber pun, ketika orang lain tidak suka, kita akan tetap aja dinilai sama dia jelek gitu. Jadi ya udah sih. Penampilan apa adanya, bersikap apa adanya. Betul. Lu suka gue? Yang penting attitude dipakai. Nah, benar. Gitu. Karena banyak ya. Kayak aku, untuk sebagian orang kayak aku seksi tatoan gitu ya. Tapi karena mungkin attitude aku dipakai, alhamdulillah aku kayak kalau keluar kota aku tenang. Kenapa? Banyak temen. Karena attitude dan manner tuh yang dilihat gitu. Banyak orang yang, sorry bukan menyalahin hijabnya ya, orang yang tertutup tapi ketika dia nggak pakai attitude hilang gitu. Orang secantik apapun ketika dia nggak ada attitude sama manner, udah menurut aku dia nggak cantik. Ya benar. Gitu. Secantik apapun kalau attitude-nya kurang baik itu, maksudnya dalam artian attitude itu bukan penampilan ya. Bukan penampilan, kayak cara bahasa. Beliau yang makong anjing gitu kan. Gitu. Kalau kita juga kayak gitu, cuman kita kan di lingkungan lihat dulu tertentu, orang siapa sih yang kita ngobrol itu sama siapa gitu kan. Ada tuh orang nggak tahu tempat bilangnya gitu. Seperti itulah. Attitude sih. Pokoknya attitude nomor 1 ya.
Oke lah, kita akhiri dulu deh. Oke. Mungkin kedepannya Oke. ada request lagi buat podcast lagi Teh Maya, bisa dong. Bisa dong dengan tema yang lebih hot. Oke teman-teman bulu semua. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih juga buat Teh Sama-sama. Maya udah menyempatkan waktunya Oke. untuk bisa datang di Bulu Podcast. Terima kasih juga buat Grand by Deal. Kenapa bulu? Aku pengen. Kenapa bulu? Mau nanya, Mau nanya. kenapa bulu? Bulu yang mana dulu? memang deh banyak sekali teman-teman subscriber juga ada yang nanya, kenapa sih namanya Bulu Kenapa? Podcast? Kenapa bulu? Karena bulu ada di mana-mana gitu. Sebenarnya kita ada history ya. Kita ada history. Tapi lebih ke apa sih namanya? Bulu itu kan nggak satu ya. Oke, banyak berkumpul. Kalau bulu satu itu disebut bulu nggak sih? Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Kalau bulu itu berkumpul banyak. Jadi kenapa namanya Bulu Podcast? Karena dia Udah traveling aja. Terus ya karena kita biar bisa berkumpul gitu. oke, kita bersatu gitu ya. Itu sebenarnya bukan alasan yang pasti ya. Itu biar orang penasaran aja. Sebenarnya ada Filosofinya mungkin itu hanya sekedar filosofi untuk iya. sebenarnya ada history. Yes. Ada I history know, bagaimana I ini see. YouTube ini bisa terbentuk sampai namanya Bulu Kumbu. Karena kalau ibarat bulu ketek dikurut apa tuh kurut? Dia kan tumbuh barengan gitu kan dan masih berkumpul di sana. Kayak Dikeluarin juga barengan kan. Dikurut semuanya kan, nggak mungkin satu-satu kan. Oke. Nah itulah pokoknya mungkin nanti lebih dibahas lagi apa sih Oke. historinya. Kenapa YouTube ini terjadi? Apa namanya jadi Bulu Kumbu? Itu rahasia. Tapi filosofinya itulah. Oke. Oke, temanya pokoknya terima kasih. Saya bilang juga terima kasih juga buat Grand by Deal yang sudah menyiapkan tempat untuk kita ngobrol kayak gini ya. Thank you. Oke teman-teman, cukup sekian. Seperti biasa, ambil yang baiknya, buang jauh-jauh yang jeleknya. Kita di sini ngobrol bebas, sharing. Kita nggak mau teman-teman berbagi pengalaman, mengikuti pengalaman yang jeleknya ya Teh. Kita lebih pengen mungkin pengalaman justru dari pengalaman jelek kita bisa jadi lebih baik. Bisa belajar dari pengalaman Teh Maya mungkin ya. Oke. Oke,